Terima kasih sudah mampir di Rodas Channel. Enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sharing ke kalian mengenai kisah sukses feedback aku pada bulan April lalu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share channel aku supaya makin berkembang dan bisa terus menghasilkan video-video yang bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi gini. Jauh dari sebelum aku tahu aku hamil yang kedua, aku emang udah berniat kalau nanti aku lahiran lagi, aku maunya normal. Aku maunya VBAC. Apa sih VBAC? VBAC itu vaginal birth after cesarean, atau dengan gampangnya itu bisa dibilang lahiran normal setelah yang sebelumnya itu adalah operasi sesar gitu. Aku lupa di usia kandungan berapa aku tahu aku hamil. Tapi yang jelas setelah aku tahu aku hamil lagi, aku udah mempersiapkan di mana sekiranya aku kontrol di mana sekiranya tempat aku melahirkan nanti untuk normal. Nah, tempat itu aku direkomendasikan oleh kakak iparku yang alhamdulillah kemarin berhasil VBAC dengan berat janinnya itu 3,7 di tempat tersebut. Jadi penting banget buat teman-teman yang mau VBAC, cari dokter yang pro normal atau pro VBAC. Kenapa? Karena kalau enggak, kalian bakalan udah dibikin down mentalnya. Kayak misalkan, ini mah nggak bisa nih sesar, ini nggak bisa nih normal, udah sesar aja lagi. Kayak gitu. Karena itu terjadi di kakak ipar aku. Kakak ipar aku digituin sama dokternya, langsung dibuat down mentalnya. Parah sih emang. Nah, alhamdulillahnya itu tempat praktik bidannya itu dekat sama rumah orang tuaku. Jadi ketika pertama kali aku kontrol, nyampe sana tuh aku nggak bilang ke dokternya kalau aku mau lahiran normal. Aku nggak bilang, aku diam dulu. Nah, setelah dokternya periksa USG aku, dokternya tuh langsung nanya ke aku, "Kau mau normal?" Gitu kan. "Iya dok." "Oh oke." Udah kayak gitu. Terus abis itu setelah dokternya nulis hasil USG-nya apa, aku tinggal nunggu giliran ke bidannya. Karena memang di tempat praktik itu nggak cuma ada bidan, situ juga ada dokternya. Setelah aku masuk bidannya itu, ke ruangan bidannya, aku dikasih tauin kalau Mbak Rara mau lahiran normal atau VBAC, kasih afirmasi positif pada diri Mbak Rara dan juga janinnya. Diusap-usap terus perutnya, bilang kalau misalkan nanti bisa lahiran sehat, normal, dan lancar gitu kan. So, oke, siap gitu kan. Terus abis itu sana tuh aku dikasih vitamin hamil, seperti biasa dikasih vitamin hamil pastinya. Dan tiap kali periksa aku memang selalu ke bidan tersebut, nggak mau pindah ke tempat yang lain, apalagi ke tempat aku cek kandungan di kehamilanku yang pertama tuh aku nggak mau, karena udah pasti di mental aku bahkan di down kan, seperti itu. Karena menurut aku untuk bisa berhasil VBAC itu kita mesti benar-benar ngejaga pikiran kita dari dari pikiran-pikiran yang menjatuhkan kita banget gitu loh. Kita tuh mesti banget selalu mendapatkan afirmasi positif dari siapapun itu, termasuk dari bidan atau dokter yang pro dengan VBAC gitu. Di usia kandungan bulan ya 7 bulanan, aku udah 2,1 kalau nggak salah. Nah, di situ aku udah langsung disuruh mulai mengurangi porsi nasinya, karena porsi nasinya ngebuat bayi menjadi signifikan beratnya, makin bertambah signifikan gitu kan. Dan aku juga nggak dibolehin dari awal mengonsumsi teh. Kenapa? Karena teh itu jahat banget untuk ibu hamil, dia tuh bisa menurunkan HB katanya gitu. Bulan tuh aku bener-bener nggak minum teh. Pernah kayak kecolongan sekali minum teh abis makan mie ayam. Aku minum itu, dan yang terjadi adalah aku emang langsung keliengan gitu.
Dan riwayat tensi aku memang selalu rendah ya, nggak selalu rendah sih, 90/60 atau 70, selalu sekitar segitu. Nah terus aku juga selama hamil itu mengkonsumsi protein yang tinggi. Aku makan telur sehari 2, entah itu digoreng, entah itu dijadiin apa, pokoknya telur, sampai benar-benar mabok telur, karena nggak mau nanti robek rahim atau apa, karena sebelumnya sesar kan, jadi mesti wanti-wanti banget, jaga makanan banget gitu. Terus aku juga olahraga power walk, terus aku nge-gymball, pakai gymball itu, tapi gymball itu disarankan bagi yang udah posisi janinnya itu ada di bawah ya, karena memang gymball itu untuk mengoptimalkan janin masuk ke panggul gitu, panggul. Terus aku juga olahraganya itu olahraga renang. Jadi aku baru renang itu di usia kandungan 7-8 bulanan juga, dan itu sempat terhenti sampai aku lahiran karena adanya corona datang, jadi tempat renangnya ditutup, pastilah ya. Nah terus selama hamil juga setiap kali ada orang yang nanya, nanti lahirannya sesar lagi dong. Sebenarnya bukan cuman dokter doang, tapi orang-orang yang jahil dengan nanya itu, ya enggak, kita harus dengan dengan optimisnya kita harus menjawab, insya Allah enggak, kita mau lahirannya normal gitu. Kita mesti jawab kayak gitu, dan kita jangan sampai mau terkecoh dengan omongan orang kalau kita itu mah udah pasti yang kedua bakalan sesar lagi. Mana bisa, orang sebelumnya sesar yang kedua normal tuh nggak bisa. Itu rata-rata yang ngomong kayak gitu orang-orang dulu. Kayak gitu sih, yang nggak tahu kalau misalkan ternyata tuh ada yang istilah yang namanya feedback kayak gitu. Biasanya orang yang ngomong kayak gitu yang nggak tahu apa itu feedback. Terus abis itu kita tuh mesti mulai ngebaca. Pas tahu hamil nih, kita harus udah tahu baca tentang kisah inspiratif sukses feedback kayak gitu. Itu banyak. Kalian bisa follow Instagramnya Bidan kita, atau bisa follow Instagramnya Cerita Feedback, dan ikut di grup Telegramnya. Itu benar-benar banyak banget yang bisa bikin nyemangatin kita supaya kita bisa berhasil feedback gitu. Itu ngaruh banget buat aku ya. Terus pokoknya kita tuh benar-benar harus memberdayakan diri, banyak belajar, dan jangan sampai kalian itu mudah terpengaruh sama orang lain tuh, jangan. Nah abis itu kalian itu kalau misalkan nanti mau lahiran, tunggu sampai ada pola 511 baru kalian ke provider. Kenapa? Karena untuk menurunkan tingkat intervensi antara kita dan orang tua, kita dengan dokternya, kita dengan bidannya, supaya mengurangi banyak intervensi. Pokoknya kalau misalkan kalian udah dengan pola 511, baru kalian ke provider. Pola 511 apa sih? 511 itu gampangnya itu kayak gini. Dalam waktu 5 menit sekali kita merasakan kontraksi datang 5 menit sekali, durasinya 1 menit, dan diamati selama 1 jam. Itu namanya pola 511 itu. Tapi selama kalian udah pola 511 masih bisa megang handphone, masih bisa cengenges, itu belum mendekati pembukaan lengkap, belum. Karena yang kemarin itu aku udah 511, ternyata aku baru bukaan 3 gitu kan. Kalian bisa nanti nonton proses aku lahiran normal kemarin di video sebelumnya. Nah, jadi tuh bener-bener aku tuh waktu itu udah bener-bener mulus banget ketika aku udah nggak bisa megang handphone, dan udah nggak bisa ketawa-ketawa, dan udah mesti bener-bener fokus dengan pikiran
dengan perut aku juga supaya aku bisa melahirkan dengan cepat gitu. Tapi sebenarnya kemarin aku nggak termasuk cepat sih, aku termasuk yang berjam-jam bahkan berhari-hari, sekitar 2,5 hari kemarin aku bisa baru lahiran gitu. Malah tuh kemarin aku pas lahiran ternyata ada lilitan 2 kali, padahal di USG sebelumnya aku baik-baik aja, nggak ada masalah apapun. Atau mungkin bisa jadi dokternya sudah tahu aku ada lilitan 2 kali tapi nggak ngasih tahu untuk menjaga pikiran aku supaya aku bisa tetap normal mungkin ya, atau memang nggak ada indikasi mungkin sebelumnya, kita nggak tahu. Terus abis itu ajak suami kalian untuk ikut andil di kehamilan kalian ini. Jangan sampai kalian hamil sendiri dan ngurus sendiri, maksudnya belajar sendiri tuh jangan. Tapi kasih tahu juga apa yang kalian baca yang bagus untuk feedback, itu kalian kasih tahu ke suami kalian. Kalau misalkan suaminya nggak mau tahu gimana, ya nggak bisa kayak gitu woi. mesti dikasih tahu baik-baik, pelan-pelan. Coba lagi ngapain tiba-tiba ngasih tahu nih, ini pak gitu, ini pak bagus nih, kalau misalkan kita buat lahiran normal kakak mesti gini. Jadi suami itu mesti tahu, mesti siaga apa-apa yang memang seharusnya dilakukan ketika kita mau feedback gitu. Dan yang terakhir, belum terakhir, masih ada 2 lagi. Kalian mesti kelola nafas, mesti belajar nafas. Karena udah dibilang di video-video sebelumnya, karena nafas itu adalah kunci untuk kita melahirkan normal. Kita mesti atur nafas, mesti kayak gitu. Dan aku tuh kemarin baru diajarkan senam hamil di usia kandungan 36. Udah telat banget baru diajarin, dan itu baru aku praktekin di rumah. Aku gimbal juga praktekin di rumah pakai YouTube. Aku belajar di YouTube karena aku alhamdulillah punya gimbal. Terus setelah semuanya udah kita lakukan, jangan lupa kita berdoa, minta sama Allah diberi kelancaran saat persalinan nanti, kayak gitu. Udah sih, kayak gitu aja cerita kisah aku yang berhasil feedback kemarin. Oh ya, aku kemarin anak aku lahir beratnya 3,5 dan panjangnya itu 50 cm gitu. See you di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosmed kalian. Thank you.